PAN endorse Erick Thohir, P3 dukung Ganjar Pranowo, KIB disebut segera bubar. Pertama saya kira Pak Prabowo jadi driver mobil kebanggaan kita itu bagus kan. Promosi yang sangat, iklan yang luar biasa masih ada Pak Jokowi, ada Ibu Iriana, dan Pak Prabowo dan Bang Erick Thohir. Kalau saya lihat dulu kejadian itu ya karena Pak Prabowo yang nyetir, nggak mungkin sampingnya Pak Jokowi. Karena di belakang berarti Pak Erick sama Ibu, kan nggak mungkin. Nah oleh karena itu pasangan yang pas. Jadi Pak Jokowi sama Ibu, ya Pak Prabowo sama Erick. Nah sama-sama menterinya Pak Jokowi. Tapi menurut saya itu kode keras. Kode keras untuk menghadapi kontestasi Pilpres. KIB itu kan koalisi Pilpres ya, capresan. Jadi kalau capresnya beda, itu bukan koalisi lagi. Ya, kalau mau sebut koalisi basa-basi ya bolehlah gitu, basa-basi berkoalisi. Tapi nanti kita lihat ujungnya. Kalau istilahnya P3, kalau ujung-ujungnya ke Ganjar, baru dibilang kompak. Tapi kalau bicara KIB yang awal, saya kira sudah tidak relevan lagi ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. KIB ini sebetulnya menurut saya buyar pada saat ada koalisi orangnya Jokowi atau koalisi besar, saat partai-partai politik berkumpul di PAN minus Nasdem dan PDI Perjuangan waktu itu. Bahkan saya memprediksikan kenapa kemudian Ibu Mega mendadak mengumumkan atau di akhir puasa kemarin itu mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah buntut dari movement partai politik dan Pak Jokowi yang dilakukan pada saat pertemuan koalisi besar itu. Nanti malam sekalian deklarasi. Katanya diundur ya. Nanti malam jam 8:30. Sekalian deklarasi. Kan kita bukan model deklarasi. Tapi akan Pak Prabowo ikut juga ya? Nah, Pak Prabowo. Pak ini bukan pembubaran tadi Pak? P3 ke Ganjar terus gimana tuh Pak? Golkar gimana Pak? P3 kan baru memutuskan. Dari Golkar sendiri? Kalau Golkar kan udah lama melalui Munas. Bubar nggak di kalau kayak gitu Pak? Karena nanti ketemu maka tidak bubar. Partai-partainya KIB ini kan partai yang potensial menjadi kendaraan politik orang yang ingin jadi cawapres. Begitu. Nah, Sandi, P3, Erick Thohir sudah bulat dengan PAN-nya, Erlangga, belakangan ada Ridwan Kamil dari Golkarnya. Nah kalau bicara P3, PAN itu masih 50-50 menurut saya. Kalau menawarkan Erick lebih diterima di Ganjar, kan di Ganjar, kalau ke Prabowo. Nah kalau Golkar tampaknya sekarang lebih menguatnya ke Prabowo ya ketimbang ke Ganjar. Walaupun ya bagi PAN, Erick Thohir itu kan masih ditawarkan ke kedua capres, Ganjar dan Prabowo. Tinggal nanti kita lihat siapa yang paling duluan memutuskan Erick berpasangan dengan siapa. Itu PAN akan langsung bergabung dengan partai koalisi yang mengusung Erick. Kemajuan sudah sangat banyak ya. Di beberapa pembicaraan yang mengarah kesepakatan itu ada sudah ada semacam kemajuan yang signifikan. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB berada di ujung tanduk usai P3 membelot mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca pres dari PDI Perjuangan. Di sisi lain, PAN sedang mengendorse Erick Thohir jadi cawapres pendamping Prabowo. Direktur Lembaga Riset Landscape Politik Indonesia atau LPI Andi Yusran meyakini KIB akan segera bubar. Hal ini karena KIB banyak digoda pihak luar. Nasib KIB saya prediksi akan segera berakhir. Ini karena adanya dua tarikan kuat di dalam koalisi tersebut, masing-masing tarikan dari PDIP dan dari Istana, kata Andi Yusran Jumat 28 Juli. Selanjutnya, pertemuan antara Ketum Golkar Erlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Kamis kemarin 28 Juli membuat masa depan KIB semakin buram. Partai Golkar dan PDI Perjuangan bahkan mengaku memiliki banyak kecocokan.
Atas dasar hal tersebut, kedua partai ini sepakat membentuk tim yang akan menjadi jembatan komunikasi antara PDIP dan Golkar untuk penjajakan koalisi. Sementara anggota KIB lainnya yakni Partai Amanat Nasional atau PAN tengah sibuk mengendorse Erick Thohir menjadi kandidat bakal Capres Prabowo Subianto. Sementara itu, kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ke kediaman Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dinilai sebagai desakan bergabung dalam barisan koalisi. Pengamat politik Citra Institute Elfriza mengamati Puan menemui Erlangga sebagai representasi rezim. Dia mengurai rezim menekankan Golkar melalui isu penggulingan Erlangga sebagai ketum, sehingga wacana yang berkembang adalah Munaslup. Di samping itu, dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo itu juga memaknai pemanggilan Erlangga oleh Kejaksaan Agung adalah bentuk penekanan, tepatnya menggunakan instrumen hukum yang dipolitisasi.